Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hanu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Denisfera Indradi dengan NIM F100220022, kelas C Asesmen Setting Kerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep asesmen individual, yaitu seleksi. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai asesmen individual setting kerja. Asesmen individual itu sendiri merupakan asesmen yang dilakukan pada individu pekerja, calon pekerja untuk mendapatkan informasi psikologis untuk mengambil suatu keputusan dalam pekerjaan. Asesmen individual ini dapat dilakukan secara individual maupun klasikal, yaitu yang terdiri dari kelompok beberapa individu sekaligus. Selanjutnya, ada rekrutmen dan juga seleksi. Rekrutmen sendiri itu merupakan proses mengumpulkan calon pekerja sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan posisi kerja yang diperlukan. Sementara seleksi itu merupakan proses memilih pekerja baru dari beberapa calon pekerja yang memenuhi kualifikasi. Dari rekrutmen dan seleksi sendiri itu prosesnya bersumber dari dua sumber. Yang pertama yaitu sumber internal. Sumber internal sendiri merupakan sumber yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Sumber internal ini biasanya digunakan pada kebutuhan yang mendesak dan tidak cukup waktu untuk mengambil dari luar organisasi. Keunggulan dari sumber internal itu sendiri diantaranya waktu yang lebih cepat, tidak perlu adanya orientasi budaya, dan adanya rasa aman pada karyawan atau individu tersebut. Dan yang kedua, sumber eksternal yang berasal dari luar organisasi. Adapun keunggulan dari sumber eksternal itu sendiri diantaranya pilihan yang lebih banyak dan juga adanya potensi keragaman. Terdapat beberapa tahapan dari proses rekrutmen itu sendiri, diantaranya analisis kebutuhan rekrutmen karyawan, menentukan kualifikasi administrasi yang diperlukan, publikasi lowongan, menerima berkas lamaran, memasukkan data lamaran ke dalam database, menyortir pelamar yang memenuhi kualifikasi administrasi, dan yang terakhir adanya evaluasi terhadap proses rekrutmen itu sendiri. Selanjutnya ada asesmen seleksi yang merupakan proses pemilihan kandidat umumnya dilakukan dengan beberapa teknik seleksi, diantaranya psikotes, wawancara, FGD atau focus group discussion, dan assessment center yang nanti saya akan jelaskan satu persatu. Keputusan teknik yang digunakan dalam mempertimbangkan adanya asesmen seleksi sendiri itu diantaranya adanya waktu dan biaya yang dialokasikan, serta level jabatan yang dibutuhkan. Kebutuhan analisis seleksi itu sendiri berdasarkan dari kebutuhan masing-masing unit atau divisi di suatu organisasi tersebut. Adanya laporan detail ke HRD yang terkait dengan jabatan apa yang dibutuhkan, jumlahnya berapa orang, kualifikasinya apa, seperti itu. Umumnya seleksi ini terkait dengan rekrutmen yang disebabkan adanya jabatan yang kosong, yang bisa disebabkan oleh beragam permasalahan yang diantaranya yaitu mengundurkan diri atau keluar dari pekerjaan, PHK, mutasi, meninggal dunia, promosi, keperluan perluasan jabatan, serta pengembangan organisasi, seperti penambahan cabang atau anak perusahaan baru. Selanjutnya ada level jabatan. Ada beberapa level jabatan dalam suatu organisasi atau dalam setiap organisasi itu ada level jabatannya masing-masing. Namun yang umum ada yaitu level staff atau biasanya disebut sebagai operator dan juga level pimpinan. Level pimpinan itu sendiri juga berjenjang. Biasanya dari paling rendah yaitu supervisor, kepala seksi, kepala bagian, manajer, general manager, dan yang paling tinggi itu adalah direksi.
Dalam level jabatan itu sendiri, makin tinggi level jabatannya, maka kompetensi teknis yang dibutuhkan makin kecil. Dan sebaliknya, lebih banyak di kompetensi manajerialnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai psikotes. Psikotes sendiri itu merupakan pemberian serangkaian instrumen untuk mengungkap potensi yang dimiliki oleh individu. Dalam psikotes ini umumnya terdapat beberapa aspek yang dapat diungkap. Misalnya, pertama ada intelektual, yang terdiri dari kecerdasan, kemampuan berpikir, kemampuan verbal, berhitung, dan juga analisis sintesis. Yang kedua, ada aspek sikap kerja yang terdiri dari ketelitian kerja, sistematika kerja, ketahanan dan kecepatan kerja, dan juga adanya bentuk inisiatif dari individu atau calon pekerja tersebut. Dan yang ketiga adanya aspek kepribadian yang terdiri dari kematangan emosi, motivasi untuk berprestasi, kepercayaan diri, kemauan untuk berubah, hubungan sosial, kepimpinan, dan juga penyesuaian diri. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara ini merupakan bentuk wawancara yang dilaksanakan itu dengan pimpinan dengan tujuan untuk menggali kompetensi yang dimiliki oleh individu tersebut. Adapun beberapa aspek yang dapat diungkap dalam wawancara ini diantaranya penyesuaian diri, bentuk rasa kepemimpinan, penyelesaian masalah, yaitu bagaimana cara individu tersebut dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan suatu masalah, dan yang terakhir yaitu perencanaan karir di masa yang akan datang. Selanjutnya ada FGD atau LGD. FGD sendiri itu kepanjangannya yaitu Focus Group Discussion, sementara LGD merupakan Leader Group Discussion. FGD atau LGD ini dilakukan dalam bentuk kelompok dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan individu dalam bekerja dalam bentuk kelompok. Dalam FGD atau LGD ini juga terdapat beberapa aspek yang dapat diungkap, diantaranya kerjasama, komunikasi, rasa kepemimpinan, bentuk toleransi, bagaimana cara individu dalam menyelesaikan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada assessment center yang merupakan teknik assessment yang menggabungkan beberapa metode sekaligus. Misalnya, ada metode psikotes, wawancara, penugasan terstruktur, FGD, dan lain sebagainya. Dalam assessment center ini bertujuan untuk mengungkap dimensi potensi sekaligus kompetensi individu yang relevan dengan jabatan yang akan dituju. Selanjutnya ada integrasi data. Jadi dalam integrasi data ini, semua data hasil asesmen itu dengan berbagai teknik atau metode tersebut harus diintegrasikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang kuat pada masing-masing dimensi atau aspek yang diungkap. Matriks integrasi data itu sendiri mencakup semua dimensi aspek yang diungkap dan sumber datanya itu berasal dari teknik atau instrumen yang digunakan. Dari integrasi data ini untuk dapat menyimpulkan apakah individu itu lolos atau enggak lolos dalam seleksi, maka diperlukan adanya standar kompetensi minimal sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada rekomendasi hasil asesmen. Dari hasil asesmen yang bermuara atau menuju pada rekomendasi kandidat yang paling unggul sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Umumnya, rekomendasi hasil asesmen itu sendiri dibedakan antara disarankan untuk menjadi karyawan atau tidak disarankan. Variasi rekomendasi ini juga ada dipertimbangkan sebagai tengah-tengah antara disarankan dan tidak disarankan. Istilah lain yang biasa digunakan itu seperti layak atau tidak layak, potensial atau tidak potensial, seperti itu. Rekomendasi hasil asesmen itu sendiri mencakup kriteria seperti apa yang disarankan, dipertimbangkan, atau tidak disarankan, itu bentuknya variatif.
dan yang umum digunakan itu adalah aspek apa saja yang wajib mendapatkan skor-skor tertentu. Misalnya, disarankan aspek kecerdasan itu sistematika kerja dan juga kepercayaan diri itu nilainya C. Jumlah aspek di bawah C minimal berapa? Jadi misalnya disarankan kalau maksimal 2 aspek kurang dari C. Jadi kalau misalnya lebih, ya tadi tidak direkomendasikan, seperti itu. Nah, bentuk-bentuk rekomendasi ini sendiri itu bersifat usulan dari pelaksana seleksi sendiri, yaitu HRD. Namun keputusan final itu sendiri ada di pimpinan organisasi, seperti itu. Baik, ada pula tadi tahap terakhir yaitu evaluasi proses seleksi itu sendiri. Evaluasi ini itu diperlukan untuk proses seleksi sebagai bagian dari upaya organisasi untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja. Bentuk evaluasi sendiri difokuskan pada waktu dan juga biaya yang diperlukan serta target jumlah kandidat calon pekerja yang dibutuhkan. Hasil evaluasi proses seleksi itu sendiri nantinya akan menjadi bahan, tentunya namanya evaluasi pasti jadi bahan perbaikan untuk proses seleksi berikutnya. Selanjutnya ada kode etik seleksi. Dari semua proses asesmen, dari proses awal, persiapan, semuanya hingga akhir, hingga evaluasi itu terdapat kode etik. Dan semua proses asesmen itu wajib mengikuti kode etik yang sesuai dan juga berlaku. Kode etik ini mencakup etika terhadap klien, standar penggunaan instrumen psikotes, etika dalam pelaporan, dan juga etika terhadap profesi-profesi lain. Dari kode etik itu sendiri yang perlu ditekankan adalah instrumen seleksi psikotes hanya psikolog dan juga ilmuwan psikolog yang berhak menyimpan dan menggunakan hasil seleksi tersebut. Laporan hasil seleksi nantinya hanya boleh diberikan kepada user, dalam hal ini direksi atau manajer yang berkaitan dengan proses seleksi itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas lebih detail mengenai bentuk seleksi. Yang pertama, seleksi klasikal. Ya, seleksi dapat dilakukan secara klasikal dalam asesmen setting kerja. Namun, metode ini memiliki kelebihan dan keterbatasan yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan karakteristik posisi yang akan dibutuhkan. Seleksi klasikal itu sendiri merupakan metode tradisional yang menggunakan alat atau prosedur yang distandarisasi untuk menilai kandidat. Metode yang sering digunakan itu antara lain tes tertulis, wawancara terstruktur, tes psikologis, tes fisik jika diperlukan. Jadi terdapat beberapa organisasi atau perusahaan yang mungkin memerlukan kemampuan fisik tertentu. Seleksi klasikal ini sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya di antara lain standarisasi dan konsistensi, efisiensi untuk skala besar, penghematan waktu dan biaya, pengumpulan data objektif, cocok untuk kualifikasi yang jelas, mudah diimplementasikan dan juga mengurangi adanya subjektivitas. Sementara kelemahan dari seleksi klasikal ini sendiri diantaranya kurang fleksibel, tidak selalu memprediksi kinerja nyata di tempat kerja, kurang relevan di dunia modern, kurang personal dalam menilai kandidat, fokus pada kualifikasi formal saja dan bukan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, terbatasnya evaluasi soft skill karena proses seleksi itu sendiri dilaksanakan dilaksanakan secara klasikal, jadi pengetesan atau asesmen yang dilakukan itu tidak detail, jadi tidak terlalu fokus. Jadi soft skill yang diungkap pun hanya terbatas gitu. Dan yang terakhir itu tidak adaptif terhadap inovasi teknologi. Selanjutnya, apakah hasil seleksi HRD pasti sesuai dengan keputusan dari direksi? Jawabannya adalah hasil seleksi HRD itu tidak selalu harus sesuai dengan keputusan direksi itu sendiri, karena direksi memiliki
otoritas untuk mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang mungkin tidak dievaluasi secara mendalam oleh HRD. Namun, HRD memberikan rekomendasi yang kuat berdasarkan proses seleksi yang objektif dan juga keputusan direksi biasanya akan memperhitungkan hasil seleksi ini, meskipun mereka mungkin memiliki pertimbangan lain yang memengaruhi keputusan akhir. Baik, saya akan membahas secara singkat tes apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur aspek intelektual. Di antaranya ada tes IQ atau Intelligence Quotient, di antaranya ada WISE, Stanford Binet Intelligence Skills, Cattell Culture Intelligence Test untuk mengurangi bias budaya, dan biasanya tes IQ ini memberikan skor yang menunjukkan kemampuan intelektual umum seseorang. Selanjutnya ada tes kemampuan kognitif umum atau General Cognitive Ability Test yang terdiri dari WPT, yaitu Wonderlic Personal Test, Raffens Progressive Matrix, dan selanjutnya ada tes penalaran verbal atau Verbal Reasoning Test. Ini mengukur kemampuan individu dalam memahami dan menganalisis informasi yang diberikan dalam bentuk tes tertulis. Selanjutnya ada tes penalaran numerik atau Numerical Reasoning Test, tes penalaran logis atau Logical Reasoning Test. Contohnya itu ada Inductive and Deductive Reasoning Test. Selanjutnya yang keenam ada tes memori dan perhatian. Biasanya itu ada bentuk asesmennya itu ada digit, span test, merupakan bagian dari WISE untuk mengukur kemampuan memori jangka pendek, dan yang terakhir adalah tes penalaran mekanis atau Mechanical Reasoning Test. Contohnya itu seperti Binet Mechanical Comprehension Test atau BMCT yang menilai kemampuan memahami prinsip mekanik. Dan selanjutnya, tes apa saja yang dapat dipakai untuk mengukur aspek sikap kerja. Di antaranya itu adalah tes inventory kepribadian personality inventories. Di antaranya ada Big Five Personality Traits yang terdiri dari Ocean, OCEAN, ada Minnesota Multi-Basic Personality Inventory atau bisa disebut sebagai MMPI, dan ada 16 Personality Factors atau 16 PF. Dan selanjutnya ada tes motivasi kerja atau Work Motivation Test, yaitu diantaranya ada Work Preference Inventory atau WPI. Selanjutnya ada Achievement Motivation Test atau EMT. Dan ada tes kepuasan kerja atau Job Satisfaction Surveys, diantaranya ada Job Descriptive Index dan Minnesota Satisfaction Questionnaire atau MSQ. Selanjutnya ada tes minat dan sikap kerja yang biasa kita kenal sebagai tes minat kerja atau TMK, dan juga tes siap kerja atau TSK. Selanjutnya ada tes kecerdasan emosional atau Emotional Intelligence Test. Biasanya itu terdiri dari tes Emotional Spiritual Intelligence dan Mayor-Solow Caruso Emotional Intelligence Test. Ada tes integritas juga, seperti tes Pauli, Wartog, dan grafologi, dan juga yang terakhir ada tes simulasi kerja atau Work Simulation Test. Biasanya dalam bentuk Leaderless Group Discussion atau LGD yang mengukur kemampuan kerjasama, kepemimpinan, dan juga sikap menghadapi bentuk tantangan. Adapun bentuk role-playing simulation di mana kandidat ini dihadapkan dalam situasi tertentu, seperti bentuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu tes apa saja yang dapat tes apa saja yang dapat dipakai untuk mengukur aspek kepribadian. Di antaranya ada Big Five Personality Test yang terdiri dari Ocean, yaitu openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman, conscientiousness atau ketekunan, extraversions atau ekstraversi, agreeableness, kesesuaian, dan yang terakhir ada neuroticism atau neuritisisme. Dan yang kedua ada Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI yang terdiri dari ekstroversi dan introversi atau E versus I, penginderaan versus intuisi, S versus N, berpikir versus merasa, C versus F, menilai versus memahami, G versus P. Dan yang ketiga ada 16 Personality Factors atau 16 PF,
Yang mengungkap aspek keterbukaan terhadap perubahan, dominasi, keberanian sosial, kepercayaan diri, dan juga stabilitas emosional. Keempat, sama seperti tadi ada Minnesota Multivariate Personality Inventory atau MMPI, dan yang terakhir ada DISC Personality Test yang terdiri dari dominance atau dominasi, influence atau pengaruh, steadiness atau kestabilan, dan juga compliance atau kepatuhan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu konsep asesmen individual yaitu seleksi. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dari materi yang saya sampaikan ataupun kesalahan baik dari segi ucapan maupun perilaku yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih untuk perhatian Bu Hanun dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.